Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat ya, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengerti setiap firman-Nya dan diberi kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan yang setia di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan kehidupan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami sebagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan di dalam firman-Mu kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sehingga pekerjaan kami dapat berhasil dan berbuah dengan baik di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 30 Agustus 2023 tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 35. Dalam bahasa Batak, Sada Kronika 10 Onom ayat 35. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Jala dok hamuma, tupa himahami ali di bata nihatuan nami, jala papungu, jala palua hami sian akka bang suparbegu, asa hupuji guarmu nabadiai, jala martanggulhon puji-pujian mi hami. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan? Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak menghadapi persoalan. Bukan berarti kita tidak menghadapi kesusahan. Tetapi, di dalam dekat akan Tuhan, di dalam penerimaan kita akan penyertaan Tuhan di dalam hidup, kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi kemampuan untuk melewati setiap pergumulan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan terus menyertai kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, selalu ada ketenangan dan damai sejahtera. Karena dekat dengan Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyanyian syukur Daud kepada Allah atas segala kemurahan dan penyertaannya di dalam kehidupan bangsa itu. Begitu berat, begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai. Banyak berkat-berkat yang telah dicurahkan bagi kehidupan bangsa Israel. Itulah sebabnya Daud mengajak semua keluarganya, saudara-saudaranya, bangsanya, untuk mengangkatkan pujian syukur kepada Tuhan
atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini kita pergi beribadah. Mari kita pertanyakan diri kita. Apakah yang mau kita lakukan? Apakah tujuan? Banyak orang pergi beribadah, mengangkatkan pujian syukur kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dia hanya mau menyenangkan hati dan dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya di dalam peribadahan kita, Tuhanlah yang harus kita senangkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Daud ketika mengangkatkan pujian syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan dan penyataan iman dinyatakan di dalam kehidupan. Kekuatan dunia ada, tetapi tidak ada satu kekuatan pun yang datang dari dunia ini melebihi kekuatan Allah. Mungkin ada di antara kita yang merasa ditolong, diberikan sesuatu yang memberikan kedamaian, kesenangan dari dunia ini. Tetapi percayalah saudara, bahwasanya itu semua hanya sementara dan adalah sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita terus memuji Tuhan. Di dalam berbagai hal kehidupan kita, di segala situasi kita, tetaplah memuji Tuhan. Tentu di dalam memuji Tuhan tidaklah hanya sebatas pujian di dalam mulut saja. Tetapi pujian kepada Tuhan adalah berangkat dari pengenalan secara pribadi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan. Tuhan menyukai puji-pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus akan pengasihan Tuhan itu. Tentu lebih hebat, lebih dahsyat, dan sungguh indah jika pujian dan syukur kita kepada Tuhan tidak semata-mata di dalam bentuk peribadahan atau persekutuan belaka, tetapi semuanya terwujud di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan merendahkan diri kita di hadapannya. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuliakan Dia dan kita menganggap diri kita tidaklah berguna di hadapan Tuhan. Agar Tuhanlah yang meninggikan, Tuhanlah yang memberkati, karena Dialah penyelamat kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan biarlah kita meletakkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Sungguh-sungguh secara utuh, di dalam setiap hal, di dalam setiap waktu. Biarlah Tuhan yang menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkaulah Allah yang layak kami puji di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk meletakkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam genggaman kasih-Mu. Dan mampukan kami untuk terus memuji Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Di dalam kehidupan kami setiap hari, Engkaulah yang kami puji, Engkaulah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang penuh kasih. Berkatilah kami di dalam segala pekerjaan hari ini dan juga hari nanti. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati. Mampukan kami melakukan semua pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan baik berhasil dan berbuah di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan lindungilah kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.